Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba bahas lab berkaitan dengan OSPF. Tapi di sini nanti OSPF-nya sederhana dulu, ya. Kita buat single area, ya, menggunakan single area. Di sini nanti topologinya seperti ini. Jadi nanti ada mikrotik 1 atau router OSPF 1, kemudian ada OSPF 2, router OSPF 2, kemudian ada mikrotik 3, router OSPF 3. Oke, ya. Di sini nanti ini kita buat satu area, ya. Kalau kemarin dalam penjelasan di materi tentang berkaitan dengan OSPF di di link state, ya, link state protokol, ya, link state protokol. Di situ kita bisa bangun topologi kita itu dengan konsep area, ya, konsep area. Jadi misalkan ini kita buat 2 area itu bisa, ya, dimana nanti di dalam kita multi area, maka selain area backbone itu harus terhubung dengan area backbone. Jadi misalkan kita punya area 1, 2, 3 gitu, ya, maka area 1, 2, 3 itu harus terhubung langsung dengan backbone atau area 0. Kalau di Cisco itu biasanya disebut dengan area 0, tapi kalau di mikrotik nanti disebut dengan area backbone, ya. Nah, di sini nanti untuk hari ini itu kita buat satu area atau single area, ya. Fungsinya untuk apa, kenapa harus multi area, ya. Kalau topologi kita itu sederhana, kecil gitu, ya, kecil, kita menggunakan single area tidak begitu pengaruh terhadap topologi kita, ya. Tetapi kalau topologi kita besar, misalkan kampus ataukah perusahaan yang dia cabangnya banyak, itu maka kita harus menggunakan multi area, ya. Kenapa multi area? Dengan kita menggunakan multi area, maka resource router itu tidak harus sama antara router satu dengan router yang lainnya, karena nanti ketika dia sudah multi area, maka paket data link state update itu hanya dikirim ke area satu area saja, gitu, ya. Oke, kita langsung saja, ya. Kita langsung saja. Di sini saya start dulu yang ini, ya. Untuk mikrotiknya saya start dulu, ya. Saya start dulu. Ini sebenarnya topologi yang kemarin, kita coba dulu. Topologi RIP, ya, topologi RIP. Bentar, ya. Mungkin baru booting. Oke, ya. Min. No. Oke, ya. Oke. Nih, ya. Di sini kita pasang dulu untuk IP-nya, ya, untuk IP-nya. IP address-nya ada IP address 45.11 di sini dan seterusnya, kita pasang dulu, ya. Kita pasang dulu IP address-nya seperti biasanya, ya. IP address address, ya. Kita punya 10.45.11/24, ya, 10.45.11/24. Interface-nya adalah Ether 1, ya. Di sini tadi Ether 2, sorry. Ether 2. Kemudian kita pasang juga untuk sini yang point to point ke OSPF 2 itu adalah 451, ya. 192.168.451/30. IP address address 192.168.451/30, ya. Interface Ether 1. Kemudian yang ke R mikrotik 3 itu ada 458, berarti IP-nya 9, ya. Sini 9. Di sini IP address 192.168
459/30. Interface-nya adalah Ethernet 3. Dah ya, IP-nya sudah terpasang ya. IP-nya sudah terpasang. Kita aktifkan langsung OSPF-nya ya. Kita aktifkan langsung untuk OSPF-nya. Jadi untuk OSPF itu nanti kita masuk ke IP route ya, ke routing ya. Routing kita masuk ke sini, kita print ya routingnya apa saja. Routing di sini ada beberapa ya. Ada di routing itu ada BFD, BGP, filter, NMA, OSPF, RIP dan seterusnya. Kita masuk ke OSPF ya. Kita masuk ke OSPF ya, kita print. Enggak ada. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa menu di OSPF. Ada area border router, AS border router, interface, instant, LSA, NBA netbook, network dan seterusnya. Ya. Oke ya. Kita aktifkan dulu interface-nya. Kita masuk ke interface. Ya, interface. Ya. Interface. Di sini kita tinggal membuat interface-nya. Ya, interface-nya. Kita buat interface. Jadi interface yang perlu kita aktifkan itu adalah interface yang digunakan untuk komunikasi OSPF. Jadi R2 itu nggak butuh diaktifkan OSPF. Ya, R2 itu nggak butuh karena R2 dia terhubung ke end device, ke PC ini ya. Jadi posisinya yang perlu kita aktifkan adalah R3. R3 nanti dia komunikasi dengan OSPF 3. Kemudian R1 komunikasi dengan OSPF 2. Tadi yang kita aktifkan adalah Ether 1 dan Ether 3. Jadi di sini adalah add interface-nya. Ya, interface-nya adalah Ether 2 dan Ether 1 ya, Ether 1 dan 3 ya. Ether 1 ya. Ether 1 kemudian di sini kalau ingin menambahkan untuk untuk password. Jadi untuk komunikasinya menggunakan password antar OSPF, berarti nanti kita pakai ini ya. Di sini ada authentication-nya apa? Ya, authentication-nya apa? Di sini kita pakai MD5 ya, MD5 kita kasih password biar aman. Kemudian authenticate-nya apa ya? Authenticate-nya adalah misalkan di sini saya kasih terus belajar gitu ya, terus belajar. Oke. Dah. Oke ya, tinggal enter aja. Bentar. Oke ya, kita print. Ada ya, interface 1. Kemudian kita buat untuk yang interface 2 sama ya. Di sini ya interface 2, interface 3 ya, interface 3. Sepertinya bisa koma seharusnya. Ya, nanti kita coba teori koma. Ini ya, interface 3. Dah, print. Dah. Posisinya udah ya. Di autentikasinya dia MD5, authenticate-nya adalah terus belajar. Ya, cost-nya 10, priority 1. Jadi cost-nya adalah cost path-nya adalah 10. Ya, di sini adalah cost komunikasinya tadi ininya ada 10, ini 10. Jadi bisa di-set sebenarnya. Ini bisa di-set, kita tentukan di sini cost-nya berapa dan seterusnya. Di sini default-nya adalah 10. Kita pakai default dulu aja 10. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi di MikroTik yang lain, di MikroTik ini ya. MikroTik 3. MikroTik 3. Now kita close dulu, masuk lagi. Ya, jadi nanti di sini sama kita setting dulu untuk biar gini ya, biar mudah, biar kita bisa lihat ini ya untuk IP-nya dan seterusnya ya. Ini biar mudah ini ya. Oke,
kita setting dulu IP address, address, kemudian saya set dulu yang ke sini ya, yang ke ether 1. IP-nya adalah 2 ya, 192.168.452/30. Interface-nya adalah ether 1. Kita set yang ke sini, ya. Yang sini saya kasih 456 gitu ya, 456. Di sini 456. Di sini ether 2. Kemudian yang ke sini kita kasih IP address, address, kemudian 10.4521/24. Interface-nya adalah ether 3. Dah, IP-nya IP address print. Dah ya, semua udah kepasang. Kemudian kita aktifkan dulu OSPF-nya, routing OSPF ya, masuk di sini OSPF interface gitu ya. Kita pasang interface. Di sini tinggal seperti tadi, kita aktifkan interface yang buat komunikasi, ada ether 1 dan ether 2. Nanti di sini add interface ether 1 ya, 1 ether 2. Seharusnya koma harusnya bisa nih. Coba dulu ya, ether 2 ini ya, ether 2 interface ether 1 ether 2. Bisa enggak ya? Oh, sepertinya nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa, harus satu-satu, nggak bisa koma. Ether, kemudian authentication-nya adalah MD5 tadi ya. Authentication key-nya adalah terus minus belajar ya. Enter, kita tambahkan yang ether 2 ini ya, yang ether 2 yang ini, ether 2. Enter, dah di print ya. Terus belajar sama ya, terus belajar, dah MD5 dan seterusnya, udah beres. Oke, kemudian di sini juga kita aktifkan yang ini ya, kita aktifkan. Oh, di sini ya, kita aktifkan, nggak kecil kan, admin. Aduh, ini kita close dulu. Ya, nah, kita setting dulu IP-nya seperti tadi. Berarti di sini adalah IP address, yang ini tadi yang ke router 1 adalah di sini tadi 9, di sini 10 ya. 192.168.10/30. Interface-nya adalah ether 3 yang ke sini ya. Yang sini. Ini saya naikkan dulu bentar. Ini ya. Ether 3, enter. IP address, address yang ke point to point sini ya. Di sini tadi 6, di sini 5 ya. Berarti 192.168.455/30. Interface-nya adalah ether 1, ether 1. Enter yang ke lokal ya. IP address 10.45.31/24 ya. 24. Interface-nya adalah ether 2. Kemudian kita aktifkan OSPF-nya, routing OSPF ya, interface, kemudian add interface
interface header yang digunakan ada header 3. Kemudian authenticate-nya adalah untuk passwordnya adalah authenticate-nya adalah MD5. Kemudian authenticate key-nya adalah terus minus belajar. Kemudian kita aktifkan yang Ether 1, enter. Dah ya. Kemudian kita lihat coba posisinya adalah kita keluar dulu di sini. Kita coba di sini ada neckbur ya. Ya, di sini ada neckbur. Neckbur itu adalah menentukan siapa sih tetangga router saya. Berarti di sini saya masuk ke neckbur print. Ya, neckbur print. Karena belum ada network yang di advertise. Jadi di sini neckburnya belum kelihatan ya. Jadi di sini harus di networknya. Jadi ini tadi kan belum ada network yang di advertise. Jadi ini tadi baru aktivasi OSPF, tapi belum ada network yang di advertise dari tiap router. Berarti di sini saya aktifkan dulu ya. Berarti kita masuk ke network ya. Ini OSPF ya, network. Kita masuk ke network. Nah, di sini kita tadi kan ini di router 3 ini ya, di router 3. Di sini berarti harus kita advertise network yang kita punya. Ini network ini sama network ini kita advertise semua. Berarti add network ya, kemudian networknya berapa? Di 192.168.45.8/30. Enter. Areanya adalah kasih area ya, areanya backbone ya. Jadi mau di advertise kemana? Di sini adalah satu area ya, satu area. Kemudian 4, kemudian jangan lupa dikasih area backbone, enter. Kemudian kita yang ke bawah, yang ini, yang ke network lokal kita kasih 10.45.30/24. areanya juga sama backbone, kita backbone semua. Kemudian kita masuk sini. Ya, ini ada router MikroTik 2 sama. Kita masuk ke network ya, network. Add networknya berapa? Ini punya network yang ini ya, yang ini 192.168.4/30/30. Areanya adalah juga sama backbone. Kita tambah lagi yang ke sini 450. Backbone juga sama. Kemudian yang ke lokal kita kasih yang ke lokal ya, 10.45.20/24. Nah, kemudian yang di sini juga sama. Kita aktifkan, kita advertise networknya yang perlu disebar ya, network yang perlu disebar. Di sini berarti ada, saya keluar dulu ke network. Kemudian network add network yang ke sini 458 ya, 192.168.458/30. Areanya adalah backbone, area backbone. Kemudian kita buat lagi yang ke bawah 0 ya, yang ke sini 450 0, areanya juga backbone. Kemudian yang ke bawah, yang ke ini, yang ke sini 10.45/10/24. Areanya juga backbone. Nah, ya.
Berarti di sini posisinya LSP atau update tentang informasi network sudah dibentuk. Kita lihat dulu di netboard apakah sudah ketek ya. Netboard print. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa di sini router 1 itu sudah ada netboard. Jadi tadi ketika network sudah diberikan, network sudah di-advertise dari router ini, maka posisinya router ini akan mengirim hello paket ke router-router tetangga ini. Halo gitu ya. Kemudian di netboard akan kedetek. Di sini akan kedetek bahwa dari Ether 1 itu ada IP 45.2 ya, dan seterusnya. Kemudian di Ether 3 itu ada router dengan IP 192.168.5.10. Di sini ada router ID-nya dan seterusnya, ada router ID-nya. Ya, nanti router ID apa nanti bisa kita bahas selanjutnya untuk konfigurasi yang lebih advance. Oke ya. Dan seterusnya. Posisinya seperti itu. Ya, di semua router pasti detect. Kemudian di sini kita lihat IP kita lihat dulu di IP route print di routing tabelnya apakah sudah tembus. Di sini sudah ada, posisinya adalah ada ADO ya, aktif dynamic, O-nya itu adalah OSPF. Di sini sudah ada 3 routing tabel ya, ada 3 routing tabel, ada tujuan ke 452. Ini saya lihat dari router 1 ya. 4520 ini yang ini ya. Itu tadi ketika mau ke sini itu dia lewatnya ada 45.2 sini. Ya, lewatnya sini. Kemudian ada 30 itu ini. Lewatnya ada 410 yang sini. Kemudian ada ada network 454/30 ya. Gateway-nya adalah dia double. Berarti posisinya adalah nanti dia ada double gateway, berarti posisinya nanti dia bisa lewat atas maupun lewat bawah secara bersamaan atau yang disebut load balance. Ya, karena di sini dia mempunyai dua patch yang sama atau dia cost yang sama. Dia punya cost yang sama. Kita lihat ya, kita konfigurasi dulu di isinya. Isinya saya start dulu, start. Oke ya, kita lihat dulu isinya. Di sini sudah ada IP address-nya dulu belum? Bentar ya. Show IP, show. IP-nya belum ada ya. Berarti di sini saya kasih IP dulu. Ya, ini adalah IP 1. Ini IP 1 adalah 10.4, kasih 2 aja. Jadi IP 1.451.2/24, gateway-nya adalah 10.4511. Oke. Ya, saya ping dulu, ping 10.451 ke gateway mau. Oke, mau. Udah beres. Saya kasih IP dulu yang di sini juga sama. Di sini adalah IP 10.4522/24, gateway-nya 10.4521. Dah, kemudian di sini saya kasih IP 10.4532/24 10.4531. Ya, kita coba lihat posisinya adalah ya, kita masuk ke yang ini VPC 4 ya, di bawah MikroTik 1. Kita coba ping ke ping 10.4532 ya, posisinya sudah komunikasi dari sini menuju ke sini ya, dia sudah bisa komunikasi ya, dia bisa komunikasi
kita coba ping ke ini ya, ke network yang ini, network yang di sini. Jadi kalau network sini nanti bisa lewat atas maupun bawah ya, misalkan 455 gitu ya. Di sini ping itu 92.168.45 455. Untuk melihat jalurnya kita bisa pakai ini ya, bisa komen trace ya, kita bisa pakai trace ini ya, trace gitu aja, 192.168.455 ya. 5545 coba kalau trace ke 10 4532. Ini ya posisinya dia lewat ini ya, 10.45 ya. Kalau di sini posisinya ketika saya ke sini, misalkan ya, kita ini ya, ini posisinya saya lewat atas 45 10, berarti dia lewat sini ya, 45 10 yang sini. Jadi dari sini lewat sini. Kalau ini misalkan putus ya, misalkan ini putus, misalkan ini saya simulasikan ya, saya simulasikan ini adalah putus ya, misalkan di sini saya putus, ini saya putus. Wah, ini harus apa namanya, harus shutdown router dulu. Oh, ini bisa. Oh, ini dia lihat ya, ini putus, berarti posisinya ini tidak ada apa namanya, tidak ada sambungannya. Kita lihat dari sini ketika tapping ya, oh 4510 tadi lewatnya benar-benar lewatnya mana, 10 atas, ping 10.4532. Dia masih jalan, saya trace. Ini PC VPC 451 seharusnya lewat sini. Oh, dia masih refer yang di sini, nggak lewat sini ya. Ya, intinya dia masih nyambung, ini masih nyambung, tapi di sini dia masih nge-cache di gateway yang lama ya. Ini dia tetap bisa komunikasi ya, tetapi ini masih nge-cache di gateway yang 4510 di sini apa namanya, tapi realnya adalah dia lewatnya di sini ya, realnya adalah di apa namanya, di ether 1 ini. Di sini kan ada 10 ya, seperti itu. Jadi kalau apa namanya, di apa namanya, di PC di topologi yang real itu biasanya dia langsung berubah ininya, di gateway ininya berubah. Tapi ini dia nggak mau berubah ya, tetapi jalur realnya adalah dari sini masuk sini ya, masuk sini 451. Coba sini kalau VPC 6 ke saya ping ke 451, ping ke 10.45
4512. Coba saya trace. Apa? Trace 10 45 12 45.9 45.9. Coba di sini update enggak ya di apa namanya di IP route-nya di sini. Di sini coba di IP route print. Di sini posisinya sudah update ya. Jadi tujuan ke ini 451 mikrotik 2 mikrotik 6. Ya, coba. Oh, kok dia nggak mau update ya? Oke, seperti itu dulu ya. Ini ataukah karena di simulator ini seharusnya hilang ya, ini seharusnya digantikan oleh 45.2. seharusnya ini hilang ini karena posisinya dia ininya down, ininya down, ataukah dia minta di restart ya. Coba dulu di restart dulu routernya ini. Sistem reboot ya. Saya reboot dulu mikrotiknya. Di sini juga sama ya. Saya reboot dulu. Atau mungkin tadi karena ini simulator ya, ini tadi masih kedetek aktif interface-nya ya. Biasanya kalau dia real, ketika dia dilepas kabelnya, otomatis kan linknya down ya, linknya down. Tapi ini tadi kenapa kok routing tabelnya nggak mau berubah? Oke ya, kita lihat dulu ya. IP route print. Ntar posisinya belum update routing tabelnya. Ya, nah, di sini interface print. IP route print. Nah, ini posisinya udah detect ya. Dia ada detect. Kemudian di sini tadi, dia nggak mau hilang ya. Ini seharusnya ini hilang karena ini saya putus ether satunya. Ether satu kan yang ini. Ether 2. Jadi di sini ini 45. Seharusnya ini sudah nggak kelihatan, ataukah ini karena di simulator ya ada masalah
ya. Seharusnya ini hilang karena posisinya interface yang digunakan ini itu sudah down, ya, ini down. Ataukah di sini coba saya lihat dulu di berarti di IP address print. IP address print berarti kan ini yang digunakan point to point ini. Kita lihat status dari R3 apakah dia masih aktif. Ethernet interface monitor Ether 3. Ini posisinya di Ether 3 itu masih ada aktivitas. Jadi dia memang belum 100% down sepertinya. Jadi dia dianggap masih aktif. Ya, di sini berarti interface Ethernet status iya. Oke, mungkin ini karena di simulasi jadi dia tidak mau jalan secara semestinya. Jadi interface-nya masih dianggap aktif walaupun di sini tadi kabelnya sudah saya putus. Ya, ketika ini tadi saya putus, seharusnya yang di sini, yang ini routing tabel ini, yang di Mikrotik ini, ya, yang ini harusnya hilang. Ya, ini harusnya hilang. Karena posisinya dia interface-nya disconnect, networknya nggak aktif. Ya, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Coba nanti saya simulasi dengan apa namanya, dengan Mikrotik Real. Oke. Kemudian kalau untuk konfigurasi untuk di Winbox, ya, di Winbox menggunakan Winbox cukup mudah, ya. Tinggal seperti biasa kita konfigurasi IP address-nya di sini. Tinggal tambahkan IP address dan seterusnya seperti biasa. Kemudian di routing OSPF. Di sini kita aktifkan interface yang digunakan untuk komunikasi OSPF, ya, OSPF. Misalkan Ether 1, cost-nya tadi ini cost-nya priority. Kemudian di sini tadi authentication-nya, kemudian ini password-nya apa. Ya. Password-nya apa, ya, kemudian nanti sudah di-apply. Kemudian kalau di instannya di sini posisinya belum kita gunakan, nanti ketika kita main dengan multi area nanti kita coba kita mainkan, ya, instan, ya. Kemudian tadi kita juga belum konfigurasi router ID, ya, router ID di sini. Jadi tadi kalau kita lihat di sini, ya, di routing OSPF neckboard print, perhatikan di sini, ya. Di sini ada dia ada apa namanya, router ID-nya adalah ini dan ini. Kenapa ini pakai ini? Itu karena adalah posisinya kita tadi tidak ngeset di router ID di sini. Jadi router ID ini itu diambil dari IP yang terkecil biasanya di dalam router itu, ya. Tapi nanti bisa kita set sendiri router ID-nya. Oke, itu ini, ya. Kemudian di network tadi, jadi untuk advertise networknya, tinggal ini network yang kita punya apa saja. Kemudian di sini areanya adalah default backbone. Kenapa di sini area default backbone? Karena di sini areanya baru satu. Baru kita buat area satu area, ya. Seperti itu untuk hari ini, ya, berkaitan tentang OSPF, ya, OSPF. Ini tadi seharusnya ketika kita putus yang di sini, jalurnya tadi harusnya lewat sini, tapi ini tadi tidak mau lewat jalurnya karena mungkin karena dia di simulasi atau apa. Kemudian interface-nya tidak mau take down. Ya, untuk hari ini sekian dulu, ya. Terima kasih.
Selamat pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.